9041067 kelas A nomor absen 15. Saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan ANACOVA satu jalur. Nah, di sini misalkan seorang guru ingin meneliti apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model pembelajaran STAD, NHT, dan TGT. Kemudian untuk keperluan penelitian, guru tersebut menggunakan mengajar 10 orang siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD, kemudian 10 orang siswa mengikuti model pembelajaran NHT, dan 10 orang siswa mengikuti pembelajaran dengan model TGT. Namun, guru tersebut berpikir bahwa bisa saja faktor IQ siswa memiliki pengaruh terhadap pemahaman konsep IPA. Maka guru tersebut melibatkan variabel IQ sebagai pengontrol. Nah, di sini saya sudah buatkan data fiktifnya, yang dimana untuk A1 ini adalah dengan model pembelajaran STAD, kemudian A2 ini menggunakan model pembelajaran NHT, kemudian A3 ini adalah kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TGT. Kemudian untuk X-nya ini sebagai variabel kovariatnya, ini adalah IQ, kemudian Y ini adalah variabel perikatnya, yaitu pemahaman konsep IPA. Nah, sekarang kita analisis dengan menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 27. Kita klik SPSS-nya. Nah, kemudian langsung masuk ke variable view. Nah, di variable view ini kita ketikkan di bagian name-nya itu adalah A. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 0. Untuk labelnya kita berikan model pembelajaran. Kemudian untuk value-nya di sini kita tambahkan untuk 1 itu dengan STAD, kemudian add. 2 itu adalah NHT, kita add lagi. Kemudian yang ketiga adalah TGT, kita add lagi. Kemudian pilih OK. Nah, untuk measure-nya ini kita pilih nominal. Kemudian kita masukkan X. X ini adalah kovariatnya. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 0. Untuk labelnya kita ketikkan IQ. Untuk values-nya adalah 0. Untuk measure-nya ini scale. Selanjutnya adalah variabel perikat. Kita ketikkan Y di bagian min. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 0. Untuk labelnya kita ketikkan pemahaman konsep IPA. Kemudian untuk measure-nya kita pilih scale. Nah, di sini sudah. Kemudian kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini untuk yang A ini kan adalah model pembelajaran. Kita berikan kode 1 untuk model pembelajaran STAD, kemudian copy sebanyak 10 karena ada 10 siswa. Kemudian kita berikan kode 2 untuk model pembelajaran NHT. Di sini kita copy sampai ke nomor 20. Semuanya itu ada 30, jadi masing-masing
buatkan kode sebanyak 10. Kemudian yang ketiga, ini kita kopikan lagi ke 30. Paste. Nah, untuk X ini kan variabel covariat, atau yang di sini saya pakai covariable, maaf, untuk covariatnya itu kan adalah IQ. Jadi kita masuk ke Excel, kita tinggal copy saja. Untuk yang ini kita kopikan ke SPSS, kita paste. Kemudian ini lagi dari nomor 11, kita kopikan saja. Nomor 21 yang di bagian TGT. Kita paste. Nah, kemudian untuk Y itu adalah variabel terikat. Kita Y-nya kita kopikan ke SPSS. Kemudian untuk TGT-nya kita kopikan, masukkan ke SPSS. Nah, kemudian jika semua datanya sudah dimasukkan, kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, lalu Univariate. Nah, selanjutnya kita masukkan pemahaman konsep IPA ke Dependent Variable, kemudian model pembelajaran ke Fixed Factor, dan untuk IQ kita masukkan ke covariate. Nah, selanjutnya kita klik model, kemudian pilih build from. Nah, untuk yang A ini kita masukkan ke model, kemudian untuk covariatnya juga kita masukkan ke model, kemudian kita tekan shift lalu pilih keduanya, masukkan lagi ke model. Nah, selanjutnya di sini sum of square-nya kita pilih tipe 3, kemudian pastikan untuk mencentang include intercept in model. Kita pilih continue. Lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat between subject factors-nya di sini untuk mengecek apakah jumlah seluruh datanya itu benar. Nah, di sini benar ya, di mana kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model STAD itu ada 10 siswa, siswa yang mengikuti NHT itu adalah 10, dan siswa yang dibelajarkan dengan TGT juga 10. Nah, di sini pada tabel test of between subject effect sudah terlihat ada intercept, kemudian ada model pembelajaran yang dilambangkan dengan A, kemudian ada covariatnya yang dilambangkan dengan X, kemudian model pembelajaran dengan covariatnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat di model pembelajaran dengan IQ-nya itu terlihat taraf signifikansinya adalah 0,333, yang mana ini sudah lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan IQ, sehingga asumsi homogeneity of regression slope terpenuhi, sehingga bisa kita lanjutkan dengan uji ANCOVA, karena syarat homogeneity of regression slope ini adalah salah satu syarat untuk bisa melanjutkan ke uji ANCOVA. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, kita pilih lagi Analyze,
kemudian general linear model, selanjutnya pilih univariat. Nah, kita pilih reset. Oke. Kita kembalikan lagi pemahaman konsep IPA ke dependent variable, kemudian model pembelajaran ke fixed vector, dan IQ ke covariant. Nah, kalau sudah, kita pilih option, lalu kita centang descriptive statistic, kemudian estimate of effect size, lalu homogeneity test. Nah, selanjutnya di sini signifikansi levelnya itu kita pilih 0,05 dengan confidence interval R 95,0%. Kemudian kita pilih continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul lagi descriptive statistic, kemudian ada Leibniz test of equality of error variance, kemudian sudah ada juga test of between subject effect-nya. Nah, kalau yang tadi itu kan untuk melihat regresi atau hubungannya. Nah, kita ke descriptive statistic. Dari data ini dapat kita lihat bahwa rata-rata pemahaman konsep IPA sebelum ANCOVA itu untuk model STAD rata-ratanya sebesar 59,20, untuk NHT itu rata-ratanya 71,60, dan TGT itu 84,00, sehingga total rata-ratanya itu adalah dari ketiganya 71,60. Kemudian kita ke Leibniz test of equality of error variance. Jadi taraf signifikansinya yang terlihat itu adalah 0,359, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan di ray variance atau sampelnya itu homogen. Nah, yang artinya dapat dilakukan uji ANCOVA satu jalur. Kemudian untuk uji ANCOVA-nya itu hasilnya dapat kita lihat pada ini, test of between subject effect. Nah, di sini kita lihat ini menunjukkan untuk IQ-nya itu untuk tingkat signifikansi dari covariat IQ itu adalah sebesar 0,033, yang artinya kurang dari 0,05. Artinya tingkat signifikansi tersebut menunjukkan bahwa covariable IQ memiliki pengaruh terhadap pemahaman konsep IPA. Nah, kemudian di sini untuk model pembelajarannya itu memiliki F hitung sebesar 30,119 dengan signifikansi kurang dari 0,001, yakni kurang dari 0,05. Jadi tingkat tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak. Artinya dengan mengontrol IQ terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model STAD, NHT, dan TGT. Nah, model pembelajaran mana yang lebih baik diterapkan itu bisa kita lihat pada descriptive statistik dengan melihat rata-ratanya. Di sini dilihat rata-rata yang lebih besar itu adalah dengan model pembelajaran TGT sebesar 84,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT ini lebih baik diterapkan di kelas dibandingkan dengan menggunakan model STAD dan NHT. Kita lanjut ke ANCOVA 2 jalur. Di sini contoh judulnya itu adalah pengaruh model pembelajaran PBL ditinjau dari gaya kognitif terhadap pemahaman konsep IPA dengan mengontrol motivasi berprestasi. Jadi untuk variabel bebasnya itu ada dua, yaitu model pembelajaran dan gaya kognitif. Untuk model pembelajaran, A1-nya itu adalah
model pembelajaran PBL, A2-nya itu adalah model pembelajaran konvensional. Kemudian untuk variabel bebas kedua itu gaya kognitif dibagi menjadi dua, yaitu gaya kognitif impulsif dan gaya kognitif reflektif. Kemudian untuk variabel terikatnya itu adalah pemahaman konsep IPA, dan kovariatnya itu adalah motivasi berprestasi. Nah, di sini saya sudah buatkan data fiktifnya. Untuk A ini adalah model pembelajaran dengan kode 1 itu adalah model pembelajaran PBL. Kemudian untuk 2 ini adalah model pembelajaran konvensional. Kemudian untuk B ini adalah gaya kognitif, yang mana untuk kode 1 itu adalah gaya kognitif impulsif, dan untuk kode 2 ini adalah gaya kognitif reflektif. Kemudian di sini sudah ada nilai untuk variabel terikat. Kemudian di sini juga sudah ada nilai untuk variabel kovariatnya. Nah, selanjutnya kita ke SPSS. Kemudian kita pilih variabel view. Nah, di sini kita masukkan dulu datanya. Untuk name itu ada model underscore pembelajaran. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 0. Untuk labelnya kita berikan nama model pembelajaran. Untuk di values-nya kita tambahkan, untuk 1 itu adalah PBL, kita add. Untuk 2 itu adalah konvensional. Kemudian add, lalu OK. Nah, karena kita ini membandingkan kedua model, maka untuk measure-nya kita pilih nominal. Nah, selanjutnya itu adalah gaya underscore kognitif. Untuk desimalnya kita pilih 0. Tabelnya kita berikan gaya kognitif. Untuk values-nya, untuk nomor 1 itu adalah gaya kognitif impulsif. Kita ketikkan impulsif, kemudian add. Nomor 2 itu adalah reflektif. Kemudian kita add, lalu klik OK. Di sini measure-nya itu adalah nominal. Selanjutnya adalah pemahaman konsep IPA. Pemahaman underscore konsep underscore IPA. Ini sebagai variabel terikatnya. Kemudian pilih desimal. Kita pilih 0. Di sini berikan nama pemahaman konsep IPA. Untuk values-nya kita biarkan non, kemudian untuk measure-nya kita pilih skill. Nah, selanjutnya untuk kovariatnya itu adalah motivasi belajar underscore belajar. Maaf, saya lihat dulu. Oh, motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi. Selanjutnya untuk desimalnya kita pilih 0. Untuk labelnya beri nama motivasi berprestasi. Values-nya 0, non, kemudian untuk measure-nya kita pilih skill. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini sudah terlihat model pembelajaran, gaya kognitif, pemahaman konsep IPA, dan motivasi berprestasi. Selanjutnya kita ke Excel untuk meng-copy paste datanya.
kopikan semua datanya. Kita paste. Nah, di sini sudah terlihat untuk yang 1 sampai 20 itu dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL, kemudian yang nomor 21 sampai 40 itu dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian ada 20 siswa yang memiliki gaya kognitif impulsif dan 20 siswa memiliki gaya kognitif reflektif. Ini 1 sampai 10 gaya kognitif impulsif, kemudian 11 sampai 20 gaya kognitif reflektif. Begitu juga dengan yang di konvensional. Nah, selanjutnya kita pilih analyze, kemudian general linear model, kemudian kita pilih univariat. Untuk pemahaman konsep IPA, kita masukkan ke dependent variable. Kemudian untuk model pembelajaran dan gaya kognitif, kita masukkan ke fixed factor. Kemudian untuk motivasi berprestasi, kita masukkan ke covariant. Nah, selanjutnya kita pilih means. Kita masukkan ketiganya ini ke display means for. Selanjutnya centang compare main effect, lalu pilih continue. Nah, selanjutnya untuk di bagian save, kita pilih unstandardized. Kemudian standardized ini fungsinya itu untuk mendapatkan data residual untuk melakukan analisis uji normalitas. Selanjutnya kita pilih continue. Kemudian di bagian option, kita pilih option, lalu kita berikan centang descriptive statistic, kemudian estimate of effect size, kemudian kita pilih homogeneity test. Kemudian di sini signifikansinya 0,05, kemudian kita pilih continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah kita lihat hasilnya. Ada 20 siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL dan 20 siswa dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Ada 20 siswa yang memiliki gaya kognitif impulsif dan 20 siswa memiliki gaya kognitif reflektif. Nah, kita lihat pada Leibniz test of equality of error variance. Di sini signifikansinya itu adalah 0,093, lebih besar dari 0,05, artinya sampelnya homogen. Kemudian kita lanjut ke tabel test of between subject effect. Nah, ini merupakan tabel rangkuman hasil uji ANCOVA 2 jalur. Kita lihat di bagian signifikansinya. Nah, perhatikan di bagian interaksi model pembelajaran dengan gaya kognitif, kemudian ada motivasi berprestasi, kemudian ada model pembelajaran. Ini semua signifikansinya di bawah 0,05.
Berarti terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA antara kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL dan konvensional ditinjau dari gaya kognitif setelah mengontrol motivasi berprestasi. Nah, jadi di sini terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan gaya kognitif siswa. Nah, kemudian kita ke tabel estimate untuk di model pembelajaran. Di sini terlihat rata-rata untuk model pembelajaran PBL itu adalah 82,434. Kemudian untuk konvensional itu 73,516. Nah, di sampingnya ini ada tanda A yang artinya rata sudah dikoreksi oleh motivasi berprestasi. Kemudian pada gaya kognitif terlihat untuk yang memiliki gaya kognitif impulsif ratanya itu adalah 76,478, kemudian untuk reflektif itu 79,472. Nah, pada gaya kognitif ini tidak terdapat perbedaan rata yang jauh dari sudut ya, dan ini sudah dikoreksi oleh motivasi berprestasi. Nah, kita dapat lanjut ke interaksi model pembelajaran dengan gaya kognitif. Jadi di sini kita tidak memperoleh tabel pairwise comparison, artinya kita tidak memperoleh tabel hasil uji LSD. Nah, sehingga kita perlu mendapatkan variabel baru, yaitu interaksi. Nah, di Excel-nya di sini sudah saya buat untuk tabel interaksinya. Nah, di sini ada kode interaksi dari angka 1 sampai angka 4. Kenapa 4? Karena pembelajarannya itu ada dua, ada pembelajaran PBL dan pembelajaran konvensional. Kemudian untuk gaya kognitif juga ada dua, yaitu impulsif dan reflektif, sehingga 2 kali 2 itu ada 4. Yang mana untuk kode 1 ini adalah interaksi model pembelajaran PBL dengan gaya kognitif impulsif. Kemudian untuk kedua ini adalah interaksi PBL dengan gaya kognitif reflektif. Kemudian kode yang ketiga itu adalah interaksi model pembelajaran konvensional dengan gaya kognitif impulsif, dan kode keempat ini adalah interaksi model pembelajaran konvensional dengan gaya kognitif reflektif. Nah, kita kembali lagi ke SPSS. Kita ke variabel view. Nah, kita tambahkan di sini variabel baru yang namanya interaksi. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 0. Untuk labelnya kita pilih interaksi. Kemudian untuk values-nya kita tambahkan untuk 1, itu adalah interaksi antara model pembelajaran PBL dengan gaya kognitif impulsif. Kemudian kita add. Yang kedua adalah interaksi model pembelajaran PBL dengan gaya kognitif reflektif. Kita add lagi. Untuk yang ketiga itu adalah interaksi model pembelajaran konvensional dengan gaya kognitif impulsif. Kita add. Kemudian yang terakhir, keempat, itu adalah interaksi model pembelajaran konvensional dengan gaya kognitif reflektif. Dan kita add, kita pilih OK.
Di sini measure-nya kita pilih nominal. Nah, kita sudah menambahkan variabel baru. Sekarang kita perlu melakukan analisis ANCOVA sekali lagi untuk memperoleh tabel LSD untuk interaksi variabel bebas. Nah, kita masuk dulu ke data view. Kita copy interaksinya ini yang dari Excel. Kita pastekan ke SPSS di bagian data view di interaksi. Nah, selanjutnya kita klik Analyze. Selanjutnya kita pilih General Linear Model, lalu univariat. Nah, di bagian fix factor kita kembalikan model pembelajaran dan gaya kognitif ke bagian kiri. Lalu kita masukkan interaksi ke bagian kotak fix factor. Sedangkan untuk dependent variable itu tetap pemahaman konsep IPA dan covariatnya tetap motivasi berprestasi. Lalu kita pilih save. Nah, kemudian kita hilangkan centang unstandardized, lalu pilih continue. Lalu di bagian option kita klik. Nah, agar tidak terlalu banyak hasil yang muncul, maka di bagian homogenitasnya ini, homogeneity testnya, kita hilangkan centangnya. Lalu pilih continue. Untuk di bagian means, masukkan interaksi ke display mean score. Lalu kita pilih centang compare main effect. Nah, kita klik continue. Lalu pilih OK. Nah, akan muncul hasil ANCOVA baru. Namun yang perlu kita baca itu adalah tabel estimate dan pairwise comparison-nya. Nah, di bagian estimate kita bisa melihat rata terkoreksi di setiap interaksinya. Sedangkan di pairwise comparison kita bisa melihat rangkuman hasil uji lanjutnya, yaitu uji signifikansi differences-nya. Nah, selanjutnya ANCOVA sudah kita lakukan, homogenitasnya juga sudah. Sekarang kita uji asumsi yang belum dianalisis. Nah, yang pertama itu adalah normalitas. Nah, normalitas yang dianalisis itu bukan selisih, bukan juga variabel terikat di mana masing-masing kelompok, melainkan data residualnya. Nah, sekarang kita klik Analyze. Lalu kita klik Descriptive Statistic. Kemudian kita pilih Explore. Nah, lalu kita pindahkan variabel residualnya itu ke kotak dependent list. Kemudian pilih plots. Nah, kemudian kita di bagian box plots pilih none. Kemudian untuk di bagian deskriptif kita hilangkan stem and leaf. Lalu kita centang normality plot with test. Kemudian pilih continue.
kemudian kita pilih OK. Kita tunggu dulu. Ya, di sini sudah muncul. Kita pilih tabel test of normality. Nah, di sini. Nah, di tabel ini muncul dua uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, yang dimana jika dilihat dari signifikansinya, itu kedua-duanya lebih dari 0,05, maka data residualnya itu terdistribusi normal. Nah, sekarang kita lanjut ke uji linearitas antara pemahaman konsep IPA dengan motivasi belajar. Linearitas dilakukan per kelas, bukan menjadi satu keseluruhan. Nah, sebelumnya kita pilih dulu menu data. Selanjutnya kita split file. Lalu pilih compare groups, masukkan interaksi ke group based on, lalu kita pilih OK. Nah, baru kita lakukan scatter plot dengan cara pilih menu graphs, lalu legacy dialogs, lalu kita pilih scatter /dot. Nah, kita pilih simple scatter, lalu tekan define. Nah, kita masukkan pemahaman konsep IPA ke Y-aksis dan motivasi belajar ke X-aksis. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk grafnya, scatter plotnya di sini sudah terlihat ada 4 ya. Nah, di sini ada interaksi antara PBL dengan impulsif, kemudian PBL dengan reflektif, kemudian ada interaksi konvensional impulsif dan konvensional reflektif. Nah, jadi scatter plots yang dihasilkan itu berjumlah 4 kelompok interaksi. Nah, cara pengambilan keputusannya itu berdasarkan sebaran titik-titik yang dihasilkan. Bila ada kecenderungan ada hubungan linier, maka kita simpulkan memiliki hubungan yang linier antara pemahaman konsep IPA dengan motivasi berprestasi. Nah, bila demikian, maka kita asumsikan linearitas ini terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dari regresi. Nah, kita klik Analyze. Maaf, namun sebelumnya kita matikan dulu split filenya dengan cara klik data, kemudian split file. Nah, selanjutnya kita centang Analyze all cases, do not create group. Kemudian kita pilih OK. Ya, ini sudah tidak aktif. Nah, selanjutnya kita klik Analyze. Selanjutnya pilih General Linear Model. Lalu kita pilih univariat. Nah, selanjutnya kita kembalikan interaksi ke kiri. Nah, kita masukkan kembali model pembelajaran dan gaya kognitif, ke fixed factor.
Kemudian kita pilih menu model, lalu kita pilih build terms. Nah, kemudian kita masukkan interaksi model pembelajaran dengan gaya kognitif dengan cara tekan shift, lalu pilih ini model pembelajaran dan gaya kognitif, masukkan ke model, kemudian tekan model pembelajaran, kemudian kontrol, kemudian pilih motivasi berprestasi, masukkan ke model, kemudian interaksi gaya kognitif dengan motivasi berprestasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah interaksi dari model pembelajaran, gaya kognitif, dan motivasi berprestasi kita pindahkan ke model. Untuk sum of square-nya itu adalah tipe 3, kemudian centang include intercept in model, lalu pilih continue. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul analisisnya. Kita lihat bagian test of between subject-nya. Nah, ini. Nah, pengambilan keputusan apakah ini homogen atau tidak, kita lihat setiap baris interaksi. Nah, di sini semua di setiap baris interaksi taraf signifikansinya semua di atas 0,05, maka regresinya itu homogen. Selanjutnya itu adalah kita akan menganalisis data SPSS dengan MANOVA. MANOVA merupakan uji beda varian. Jika ANOVA varian yang dibandingkan itu berasal dari satu variabel terikat Y, sedangkan MANOVA varian yang dibandingkan itu lebih dari satu variabel terikat, misalnya Y1, Y2, dan seterusnya yang dianalisis secara bersamaan. Nah, di sini disajikan contoh analisis MANOVA satu jalur atau GLM single vector multivariate analysis of variance menggunakan SPSS. Contohnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh model pembelajaran STAD terhadap pemahaman konsep IPA dan juga motivasi belajar siswa. Jadi untuk variabel bebasnya itu ada kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD, kemudian terdapat kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya untuk variabel terikat yang pertama itu adalah pemahaman konsep IPA, dan variabel terikat yang kedua itu adalah motivasi belajar. Jadi di sini sudah ada lamanya ya untuk variabel bebas yang pertama A1, variabel bebas kedua A2. Kemudian variabel terikat dilambangkan dengan Y1, variabel terikat yang kedua dilambangkan dengan Y2. Untuk hipotesisnya yaitu H0, tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA dan motivasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan konvensional. Kemudian H1, terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA dan motivasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan konvensional. Nah, di sini saya sudah buat untuk data fiktifnya. Di sini A1 dengan model pembelajaran STAD, kemudian A2 dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian di sini sudah ada Y1 dan Y2 untuk A1-nya, kemudian Y1 dan Y2 untuk A2-nya. Di sini saya membuat 20 orang siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan 20 siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Nah,
Di sini untuk SPSS-nya, untuk kita klik dulu variable view-nya, kemudian untuk di namanya bisa kita ketikkan model underscore pembelajaran. Kemudian untuk desimalnya, kita di sini ketikkan model underscore pembelajaran. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 0. Kemudian untuk labelnya kita ketikkan saja model pembelajaran. Untuk values-nya, yang nomor 1 kita berikan stad, pilih add. Kemudian untuk 2 kita ketikkan konvensional, add, kemudian oke. Untuk measure-nya kita pilih nominal. Nah, selanjutnya di sini kita berikan nama pemahaman underscore konsep underscore IPA. Kemudian untuk desimalnya pilih 0. Untuk labelnya kita berikan nama pemahaman konsep IPA. Kemudian untuk measure-nya kita pilih scale. Selanjutnya di sini adalah motivasi underscore belajar. Untuk labelnya, untuk desimalnya kita pilih 0. Untuk labelnya motivasi belajar. Values-nya known. Kemudian measure-nya kita pilih scale. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Kita pilih data frame. Nah, di sini sudah terlihat model pembelajaran, kemudian pemahaman konsep IPA dan motivasi belajar. Untuk di model pembelajaran kita berikan kode 1 untuk model pembelajaran STAD. Ini di copy sampai nomor 20 karena jumlah siswanya 20. Kemudian dari 21 sampai 40 kita berikan kode 2. Artinya ini kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Kita kopikan saja. Nah, selanjutnya untuk di pemahaman konsep IPA, kita copy dari Excel yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini kan model pembelajaran STAD dengan kode 1 kita kopikan dulu untuk pemahaman konsep IPA-nya. Kita pastekan. Nah, ini yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD. Untuk selanjutnya dari 21 kita kopikan nilai pemahaman konsep IPA yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, yang ini Y1 yang di A2 kita kopikan. Kita bawa ke SPSS. Selanjutnya sama untuk motivasi belajar, kita copy dari Excel juga yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD. Untuk lanjutannya yang dari 21 sampai 40 kita copy yang motivasi belajar yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Oke, di sini sudah saya kopikan semua datanya. Untuk selanjutnya kita bisa klik Analyze, kemudian General Linear Model, pilih Multivariate. Nah, untuk pemahaman konsep IPA dan motivasi belajar itu dimasukkan ke dependent variable.
untuk model pembelajaran dimasukkan ke fixed factor. Selanjutnya pilih option, lalu centang descriptive statistic, estimate of effect size, parameter estimates, dan homogeneity test. Dengan signifikansi levelnya itu adalah 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95,0%. Kemudian continue, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, itu ada, bisa kita lihat dari between subject factors. Artinya ada 20 siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan 20 siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Kita lanjut ke descriptive statistiknya. Jadi di sini ada rata-rata untuk pemahaman konsep IPA yang dibelajarkan dengan STAD dan konvensional, kemudian ada rata-rata motivasi belajar yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan konvensional. Nah, selanjutnya ini ada M-box atau box test of equality of covariance matrix. Jadi ini adalah uji homogenitas untuk MANOVA. Nah, jika kita lihat dari signifikansinya itu adalah 0,074 yang artinya lebih besar dari 0,05. Berarti tidak terdapat perbedaan covariance atau matriks varian antar kelompok sehingga sampelnya homogen. Nah, jadi kita bisa lanjutkan untuk uji MANOVA-nya. Selanjutnya di sini ada multivariate test. Kita bisa melihat dari nilai Wilks lambdanya, yang mana untuk nilai F hitungnya itu adalah 4,292 dengan taraf signifikansi 0,021 kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak, sehingga ada perbedaan pemahaman konsep IPA dan motivasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan model pembelajaran konvensional. Nah, di sini juga ada Levenin Test of Equality of Error Variance, yang mana ini juga sama seperti uji homogenitasnya. Nah, kemudian kita lihat test of between subject effect-nya. Nah, di sini bisa ada corrected model, kemudian ada intercept, kemudian ada model pembelajaran, error, total, dan corrected total. Nah, jika kita lihat di sini hubungan antara model pembelajaran dengan pemahaman konsep IPA itu taraf signifikansinya adalah 0,008, lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan pemahaman konsep IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan konvensional. Nah, begitu pula hubungan antara model pembelajaran dengan motivasi belajar itu signifikansinya adalah 0,037, lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan motivasi belajar dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD dan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, untuk melihat mana yang lebih tinggi itu tidak cukup hanya melihat dengan nilai rata-ratanya saja. Nah, perlu dilakukan uji lanjut. Untuk uji lanjut itu nanti dibuatkan pada video selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke MANOVA 2 jalur. Di sini contoh judulnya itu adalah pengaruh model pembelajaran STAD ditinjau dari efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis
dan pemahaman konsep IPA. Nah, di sini untuk variabel bebasnya itu ada dua, yaitu model pembelajaran STAD dan konvensional, serta efikasi diri, di mana efikasi diri ini dibagi menjadi dua, ada efikasi diri tinggi dan efikasi diri rendah. Kemudian untuk variabel terikatnya itu juga ada dua. Variabel terikat yang pertama itu adalah kemampuan berpikir kritis, dan variabel terikat yang kedua itu adalah pemahaman konsep IPA. Nah, di sini sudah saya buatkan data fiktifnya. Untuk ini di bagian efikasi diri, kode 1 itu adalah efikasi diri tinggi. Kemudian untuk kode 2-nya ini adalah efikasi diri rendah. Kemudian untuk model pembelajarannya, untuk model pembelajaran STAD, untuk A1 ini STAD, kemudian A2 ini adalah konvensional. Untuk STAD itu kodenya adalah 1, kemudian untuk konvensional itu kodenya adalah 2. Nah, di sini sudah ada variabel terikat yang pertama, ini adalah kemampuan berpikir kritis. Untuk Y2-nya ini adalah pemahaman konsep IPA. Nah, sekarang kita ke SPSS. Nah, di SPSS kita pilih variabel view. Nah, di bagian nama kita masukkan model underscore pembelajaran. Untuk desimalnya kita pilih 0. Kemudian kita beri label model pembelajaran. Untuk values-nya kita tambahkan, untuk 1 itu adalah STAD, kita add. Kemudian untuk kedua itu adalah konvensional, kita add. Kemudian pilih OK. Karena kita hanya membandingkan, maka measure-nya kita gunakan nominal. Selanjutnya yang kedua itu adalah efikasi diri. Desimalnya kita buat 0. Di bagian label kita tuliskan efikasi diri. Selanjutnya untuk di values, karena efikasi diri itu dibagi menjadi dua, ada efikasi diri tinggi dan efikasi diri rendah, maka di values-nya kita tambahkan, untuk 1 itu kita ketikkan tinggi, kemudian add. Kemudian yang nomor 2 kita ketikkan rendah. Selanjutnya kita add, kemudian kita pilih OK. Untuk measure-nya kita pilih nominal. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir kritis. Di sini desimalnya kita pilih 0. Kemudian di label kita berikan nama kemampuan berpikir kritis. Untuk values-nya non. Kemudian untuk measure-nya kita pilih skill. Lanjut, yang kedua itu adalah pemahaman underscore konsep underscore IPA. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 0. Di sini kita beri label kemampuan pemahaman konsep IPA. Values-nya 0, kemudian measure-nya skill. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke data view. Nah, di sini sudah terlihat model pembelajaran, ada efikasi diri, ada kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman konsep IPA. Selanjutnya kita ke Excel, kita kopikan datanya. Nah, untuk kodenya ini nomor 1 sampai 40 kita kopikan SPSS-nya, kemudian klik paste. Nah, data selanjutnya itu adalah ini yang menggunakan model pembelajaran STAD.
Kemudian dari 41 sampai 80 itu menggunakan model pembelajaran konvensional. Kita pastekan kodenya. Nah, di sini. Kemudian untuk di efikasi diri, kita pastekan kodenya dari 1 sampai 20 itu adalah efikasi diri tinggi, kemudian dari 21 sampai 40 itu adalah efikasi diri rendah. Ini untuk yang di model pembelajaran STAD. Untuk yang model pembelajaran konvensional juga sama. Untuk 41 sampai nomor 60 itu efikasi diri tinggi. Kemudian dari 61 sampai 80 itu efikasi diri rendah. Kita pastikan saja lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita copy data kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPA yang untuk kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD. Untuk selanjutnya dari 41 sampai 80 kita copy data kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPA untuk kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Kita copy. Nah, di sini saya sudah kopikan semua datanya. Nah, untuk selanjutnya kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, lalu pilih Multivariate. Kemudian kita masukkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPA ke Dependent Variable. Kemudian untuk model pembelajaran dan efikasi diri kita masukkan ke fixed factor. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih option, lalu kita pilih descriptive statistic dan homogeneity test untuk mengetahui apakah datanya homogen atau tidak. Lalu pilih continue, kita pilih OK. Ya, jadi di sini sudah muncul between subject factors-nya, di mana untuk 40 siswa dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD, kemudian 40 siswa dibelajarkan dengan model konvensional, ada 40 siswa yang memiliki efikasi diri tinggi dan 40 siswa yang memiliki efikasi diri rendah. Kemudian di bagian deskriptif statistik, di sini terlihat bahwa dari nilai rata-ratanya itu untuk kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran STAD, efikasi diri tingginya itu rata-rata 90,40. Kemudian untuk efikasi diri rendah rata-ratanya 84,15. Selanjutnya untuk kemampuan berpikir kritis yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional yang memiliki efikasi diri tinggi itu rata-ratanya 77,85. Untuk yang efikasi diri rendah rata-ratanya 78,05. Selanjutnya untuk pemahaman konsep, kelompok yang dibelajarkan dengan STAD dengan efikasi diri tinggi itu 89,80. Untuk yang efikasi diri rendahnya itu 81,55. Kemudian untuk pemahaman konsep IPA yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional yang memiliki
efikasi diri tinggi rata-ratanya 77,05, kemudian untuk yang rendah rata-ratanya 73,25. Nah, selanjutnya kita ke box test of equality of covariant matrix. Jadi untuk ini, tabel ini adalah tabel yang biasanya digunakan untuk melihat datanya homogen atau tidak untuk analisis multivariat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk signifikansinya adalah 0,411, lebih besar dari 0,05, yang artinya data ini memiliki sampel yang homogen. Nah, selanjutnya kita lihat uji hipotesisnya di bagian multivariate test. Kita bisa lihat pada kolom weak lambda untuk model pembelajaran, interaksi model pembelajaran dengan efikasi diri. Di sini untuk weak lambdanya itu adalah 0,026, yang dimana ini kurang dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat kemampuan berpikir kritis dengan pemahaman konsep IPA yang menggunakan model pembelajaran STAD dan konvensional ditinjau dari efikasi diri. Ya, jadi ini terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya kita kembali ke data view. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian pilih descriptive statistic, kemudian pilih explore. Nah, kita masukkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPA ke dependent list, kemudian model pembelajaran dan efikasi diri ke faktor list. Kemudian kita pilih plots. Lalu kita di bagian box plots ini pilih none. Untuk deskriptifnya kita hilangkan centang, stem, and leaf. Lalu kita pilih normality plot with test. Kemudian pilih continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Oke, ini sudah muncul hasilnya. Kemudian kita lihat pada tabel test of normality. Nah, di sini kita pakai yang Shapiro-Wilk. Dari data ini diperoleh signifikansinya itu semuanya di atas 0,05. Sehingga karena ini sudah lebih dari 0,5, jadi datanya berdistribusi normal.